Kocak ya musiknya ya. Itu musiknya buat sendiri juga Mas Ber? Jadi musik kemudian karakternya itu saling mendukung gitu ya? Sudah sebelum pandemi ini sudah dilakukan. Ini masalah keuangan atau pemasukan Mas Ber. Gimana kalau dari Mas Ber sendiri dalam Seperti editorial, industri yang editorial, mungkin dampaknya pasti sangat terasa. Halo, selamat datang di Homecast. Apa kabar kawan? Bersama gue Lukman Hakim. Kali ini sedang nggak ada kerjaan, jadi mari kita isi waktu dengan mengontak teman dan menanyakan kabarnya. Jadi teman gue ini namanya Akbar Dewigar. Namanya keren ya, tapi entah kenapa dipanggilnya Berry. Berry ini adalah teman sekampung, lebih tepatnya satu komplek kita. Rumahnya cuma beda lorong aja dengan rumah bokap gue. Berry ini adalah seorang kreator karena banyak banget karya-karyanya, mulai dari karya seni rupa, seni musik, dan seni-seni yang lain. Kalau gue perhatiin, punya gaya yang nyentrik banget. Mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, bahkan pola pikirnya. Menurut gue, Mas Berry itu juga idealis dan perfeksionis juga. Ya intinya Mas Berry itu berbeda. Nah, langsung aja ini dia Mas Akbar Dewigar, sang pendiri Cartens Animation Studio. Apa kabarnya nih Mas Berry? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Baik, sehat semua. Sehat semua. Ini Mas Berry posisi ada di mana? Di Salatiga, Jawa Tengah. Oh, Salatiga, Jawa Tengah. Dari kapan Mas Berry pulang kampung? Sudah lebih dari sebulan. Oh, aman ya. Sebelum ada ini larangan untuk mudik. Mas Berry, ini kan kita udah lama banget nih nggak ketemu, nggak ngobrol. Paling sesekali aja kita ngobrol. Itu juga karena Mas Berry kan men-share tuh kartu ucapan selamat lebaran ke saya. Nah, tapi kadang-kadang juga Mas Berry tuh pernah men-share link website dan juga IG karya-karya animasinya Mas Berry. Nah, dari situ apa bisa gua bilang kalau sekarang tuh Mas Berry lagi sibuk membuat karya-karya animasi, atau Mas Berry bisa ceritain deh apa sih aktivitasnya Mas Berry? Ya, selama pandemi ini tetap berjalan ya untuk produksi animasi. Karena untungnya untuk industri kreatif tanpa terbatas waktu, juga tanpa terbatas dengan tempat, jadi lebih fleksibel di mana saja bisa kerjakan. Berarti di pandemi saat ini aktivitasnya itu memproduksi animasi ya, Mas Ber? Iya, masih tetap berjalan, masih tetap bisa berjalan. Masih bisa tetap berjalan. Oke, kalau animasinya ini Mas Ber bisa diceritain? Lebih ke storytelling, bercerita. Jadi saat ini anak-anak butuh panutan. Nah, Cartens itu berusaha membuat karakter animasi yang bisa dibuat sebagai role model untuk anak-anak seperti apa. Jadi lebih dekat dengan anak-anak seperti itu. Oke. Dengan karakter animasi lebih bisa dipahami dan diterima oleh anak-anak. Oke, ini coba gua share websitenya Cartens ya. Mungkin di sini bisa dilihat animasinya itu apa aja sih atau karakter-karakter yang dibuat oleh Mas Berry. Oke. Ini apa namanya Mas Ber? Bumper bener nggak ya? Ya, itu intro logonya. Intro lagunya. Itu untuk musiknya buat sendiri atau gimana? Iya,
buat sendiri. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini karakter apa, Mas Ber? Itu karakter burung ginggul yang biasa di sekitar pantai. Dan itu namanya Sam the Gull. Namanya Sam the Saindugul. Gull. Saindugul. Sam the Gull, ya. Karena karakter dari burung gul, ginggul. Saindugul, oke. Terus, oh ini banyak banget nih karakter-karakter dari Mas Berry. Nah, ini ada Miss Dino. Miss Dino ini Iya. apa, Mas Ber? Terinspirasi dari mana? Jadi itu dinosaurus perempuan. Supaya terlihat perempuan, makanya dia sebagai cheerleader. Sebagai cheerleader dan pakai rok gitu ya. Iya, pakai rok. Nah, ini ada videonya juga nih. Coba kita lihat. Oh, itu apa ekspresi-ekspresinya itu dibuatkan video gitu ya, Mas Ber? Iya, ekspresi, gesturnya. Hmm. Kalau Miss Dino ini karakternya seperti apa sih? Ya, seperti Ceria gitu ya? perempuan yang lainnya. Cuman dalam bentuk dinosaurus. Hmm. Karena kan banyak anak-anak, bahkan remaja, dewasa suka dengan dinosaurus. Menarik. Ini kalau Happy Real tuh gimana, Mas Ber? Happy Riley itu gadis yang hidup di perkebunan labu. Jadi dia berkebun labu bersama keluarga. Kenapa labu? Terinspirasi dari mana, Mas Ber? Karena labu berwarna oranye dan oranye itu mengartikan kehangatan. Oke. Gitu. Iya. Dia berarti gadis desa ya? Ya, itu Gadis desa. Berarti desa di sini menjadi inspirasinya Mas Berry juga nih untuk membuatkan Ya, karakter karena Salatiga animasi. dekat dengan pedesaan. Dan perkebunan labu juga dekat. Di sekitar Salatiga banyak perkebunan labu. Oh, berarti benar-benar terinspirasi dari Salatiga ya, Mas Ber? Ya, dari sekitar. Ya, inspirasinya bisa dapat dari sekelilingnya Mas Berry. Kemudian ini ada Lil Boys. Lil Boys. Ya, Gimana Mas Ber? Bisa diceritain? Lil Boys itu pekerja tambang. Jadi dia hanya namanya saja Lil Boys, tapi mereka sudah berumur semua. Bisa dilihat mereka ada kumisnya. Oke. Pekerja tambangnya legal atau ilegal, Mas Ber? Kalau yang ilegal kan namanya gurandil. Deal. Makanya jadi Lil Boys gitu kali ya? Pekerja tambang di lepas pantai, di laut. Oke. Coba kita setel videonya. Kocak ya musiknya ya. Itu musiknya buat sendiri juga, Mas Ber? Iya. Kocak nih. Jadi musik kemudian karakternya itu apa saling mendukung gitu ya? Iya. Karena animasi kan audiovisual. Nah, ini karakternya setelah apa bisa didapatkan di mana, Mas Ber? Ini kan pasti diperjualbelikan. Iya. Dalam merchandise bisa sudah tersedia juga. Merchandise-nya dalam bentuk apa? Pakaian ada. Kaos gitu ya, kaos. Terus kalau di WhatsApp itu kan ada, atau di Line itu kan ada stiker. Nah, ini juga udah tersedia di sana ya?
di WhatsApp Ada dan beberapa karakter-karakter yang sudah ada. kalau 3 karakter ini 3 karakter ini sedang sedang proses. proses. Terus kalau yang udah ada apa Mas Ber? Ada Uncle Tuck. Karakter Uncle Tuck sudah ada di stiker. Ya Uncle Tuck ya. Iya. Barusan tadi kita udah melihat nih websitenya Cartens Animation Studio. Tadi ada cukup banyak ya karakter-karakter yang dibuat oleh Mas Berry ini. Oh ya ini gue manggilnya Mas Berry atau Akbar Doigar ya? Karena Yang gampang aja. Yang gampang ya, Mas Berry. Nah itu jadi pertanyaan juga tuh Mas Berry, kenapa dipanggilnya Berry? Sebenarnya itu panggilan kecil ya dari keluarga. Jadi biasanya tuh keluarga yang manggil nama Berry. Itu. Oke. Berlanjut ke orang-orang terdekat, teman-teman juga manggil dengan nama Berry juga. Kalau teman-teman di Cartens manggilnya apa? Akbar. Oh iya dong. Yeah. Soalnya kalau gua searching Akbar Doigar tuh langsung muncul mukanya Mas Berry. Artinya nama Akbar Doigar itu lebih populer kayaknya dibandingkan nama Berry. Untuk orang terdekat aja. Orang terdekat aja. Oke. Berarti gua manggilnya Mas Berry aja lah ya. Nah ini Mas Berry, ini kita sambil ingat-ingat masa lalu nih. Jadi dulu itu gua sama Mas Berry ditambah 1 orang lagi nih, namanya Denny Septian. Waktu itu kan sempat buat band musik, namanya cuma bertiga. Karena memang jumlah personilnya cuma bertiga, makanya namanya cuma bertiga. Nah, sebetulnya karya-karya dari cuma bertiga ini lumayan banyak ya. Kalau dihitung mungkin ada ada belasan lagu ya Mas Ber. Tapi sekarang cuman bertiga kan udah bubar nih. Udah bubar, masing-masing udah sibuk sendiri. Nah, menurut Mas Ber nih, kita tuh dulu melakukan hal itu semua, membuat band, membuat lagu. Itu gimana menurut Mas Ber? Percuma atau gimana sih kita membuat itu semua? Sebenarnya nggak ada yang percuma ya. Karena kan dari situ kita banyak yang dipelajari juga. Karena kan masih ingat kan pasti dulu waktu kita belum bisa dari nol. Itu membuat musik dari nol, semuanya dari nol. Sampai beli alat musik juga lucu juga kan waktu itu. Iya. Beli alat musik, pakai sepeda, itu kan jadi hal yang lucu. Iya, jadi hal yang lucu emang. Ya, terus bisa belajar memanage juga. Belajar apa Mas Ber? Sorry. Manage waktu juga. Oke. Manage waktu, manage organisasi gitu ya. Iya. Walaupun masih kecil kan waktu itu. Hanya 3 orang aja. Iya. Gua tuh inget banget mulai ngeband gitu waktu SMP ya Mas Ber. Iya. Dengerinnya masih lagu-lagu rock. Dari Mas Ber sendiri karya-karya lagu itu ke depan untuk apa ya? Depannya itu bisa dimunculkan kembali ya. Itu. Artinya di remake gitu ya? Ya, ada yang percuma. Apa yang kita buat yang bisa dilanjutkan. Iya. Hal-hal yang lalu kita lakukan itu nggak ada yang percuma juga. Karena yang namanya karya itu kan istilahnya
sejarah. Kita membuat sejarah dengan karya kan gitu Mas Ber. Dan masih ingat Mas Ber lagu-lagu kita dulu apa aja? Masih, selain membuat sejarah, buat legacy untuk selanjutnya. Iya. Mas Ber sampai sekarang masih nyimpan berarti ya lagu-lagu zaman dulu. Masih. Nah, coba kita masuk lagi nih ke websitenya. Oke. Nah, di website ini juga ada beberapa lagunya Mas Berry nih. Ada 3 ya Mas Ber. Yang pertama Pudar Kembali, yang kedua Saat Itu, dan yang ketiga Sampai Kapan. Nah, ini kita dengar dulu yang Pudar Kembali. Tanpa sadar kau kembali, mengingatkan lagi rasa yang telah pergi. Hampir saja ku dapatkan cahaya kembali di hati. Itu tadi sedikit cuplikan dari lagu Pudar Kembali. Nah, Mas Ber bisa diceritakan lagu Pudar Kembali ini seperti apa? Pudar Kembali itu kalau tiap orang yang mendengarkan Pudar Kembali berbeda-beda ya mengartikannya. Jadi tergantung pribadi masing-masing mengartikannya seperti apa. Jadi bebas untuk mengartikannya. Ya. Kalau ini kan Mas Berry nih yang membuat. Ketika membuat lagu ini terinspirasi dari apa? Kejadian apa? Sehingga membuat lagu yang berjudul Pudar Kembali. Kejadian ya dari sekitar aja. Jadi banyak kejadian yang sebenarnya kita susah untuk menghilangkannya. Itu memang harus berlanjut, hidup harus berlanjut. Jadi lebih baik kita fokus di saat ini saja, untuk kedepannya seperti apa gitu. Oke, berarti lagu ini menganjurkan untuk terus move on ya. Terus move on, Iya. Meskipun banyak sekali halangan rintangan dalam hidup. Luar biasa. Iya. Terus kita bisa setel lagi nih Mas Ber, yang lagu Saat Itu ya. Oke, itu cuplikan dari lagu Saat Itu. Nah, monggo Mas Ber, bisa dijelasin ini lagu Saat Itu seperti apa? Ya, Saat Itu. Nah, semua orang pasti punya seorang spesial, baik itu keluarga atau orang terdekat. Dan di saat kita kehilangan orang spesial itu, pasti banyak kenangan. Dan kenangan itu kadang masih terus berbekas pada pribadi masing-masing. Nah, lagu Saat Itu hanya mengekspresikan perasaan dari orang-orang yang kehilangan orang terdekat. Makanya di situ covernya menggunakan payung. Nah, saat kita kehilangan orang terdekat, kadang visual payung berwarna gelap atau hitam itu menggambarkan kehilangan. Oke. Artinya banyak kenangan yang membekas dalam diri Mas Berry juga ya. Maksudnya lagu ini mewakili hal itu ya.
Kita lanjut ke lagu yang ketiga, Mas Ber. Di sini ada lagu yang berjudul Sampai Kapan. Kita dengerin dulu. Udara yang sangat dingin, angin bertiup kencang, tapi kau belum juga datang ke tempat ini. Sampai kapan harus? Oke, barusan lagu Sampai Kapan. Kalau denger, kayaknya lebih keras, Mas Ber, temponya. Iya, lebih keras, lebih energik Lebih energik. sesuai dengan temanya. Menunggu seseorang yang spesial. Mantap. Siapa tuh, Mas Ber? Nah, Mbak ya, Cika. semua orang punya seorang spesial yang ditunggu. Dan ini lagu ini lagu penantian. Sampai kapan orang tersebut bisa menerima kita, atau sampai kapan kita bisa bertemu. Dan disuguhkan dengan nuansa yang ceria. Iya, biasanya kan orang nunggu itu kan malesin gitu ya, Mas Ber ya. Tapi ini dibawakan dengan nada yang ceria, yang energik. Ini menunggu dibuat lebih menyenangkan. Ya, membuat orang yang menunggu itu jadi senang dengar lagu ini. Sampai Kapan. Iya. Oke, itu barusan ada 3 lagu karya Mas Berry. Dan sebetulnya ada banyak lagi, cuman kayaknya belum di-upload di website Kartens ini. Nah, rencana semua itu mau di YouTube kan, Mas Ber? Sudah ada sebenarnya di Apple Store, Amazon, Spotify, gitu sudah ada semua. Oh, di Spotify ada ya? Apa Ada. kalau mau searching lagu-lagu Mas Ber? Akbar Dwi Search saja Wigar, WIGHAR. Wigar. Oke. Jadi gue itu kan follow Instagramnya Kartens Animation Studio. Nah, ya kalau gue lihat di Instagram Kartens Animation Studio itu nggak seperti di website gitu, maksudnya karya-karya animasinya semuanya diupload gitu. Nah itu kenapa, Mas Ber? Apakah ada pertimbangan tertentu lebih mengoptimalkan website jika dibandingkan dengan Instagram? Ya, informasi lebih terpusatnya di website-nya. Jadi untuk sosial media hanya sebagai pengantar untuk menuju ke website-nya. Jadi untuk informasi yang lebih lengkap memang didapat di website. Oke. Tapi bukannya Instagram itu di Indonesia ini banyak yang menggunakan? Iya. Ya nantinya juga semua informasi akan di-share di sosial media. Jadi sekarang ini terpusat di website dahulu. Oke. Artinya media sosial digunakan untuk mengajak netizen gitu ya untuk masuk lebih jauh ke websitenya Kartens Animation Studio, gitu ya Mas Ber? Iya. Oke. Mas Ber, bisa diceritain Kartens ini seperti apa sih? Ini kan semacam industri kreatif. Nah, tadi kita lihat karakter-karakter dari Kartens, ada Miss Dino dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Kartens Record gitu ya. Dan Kartens ini bisa mendistribusikan karya-karya musik dari siapapun. Nah, ada lagi nggak ruang aktivitas dari Kartens ini selain 2 hal itu? Karena ini industri kreatif, jadi kita bebas untuk mengembangkannya seperti apa ke depannya. Dan semua industri itu membutuhkan energi, baik industri kreatif atau industri
apapun itu membutuhkan energi. Oleh karena itu, Kartens kedepannya mengembangkan Kartens energi. Oke. Ini menarik juga ya, Kartens Animation Studio Energi. ingin merambah juga ke dalam bidang yang lain, yaitu dalam hal energi. Dan apakah Mas Ber terinspirasi dari permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, terutama dalam hal pandemi COVID, sehingga terinspirasi untuk membangun aktivitas bisnis dalam hal energi? Karena kan pemerintah kan menggadang-gadang ke depan kita harus melakukan new normal gitu, dalam arti tidak terlalu konsumtif gitu, pola hidup yang sehat. Nah, apakah seperti itu? Ya, jadi energi fosil semakin lama semakin berkurang. Tapi kalau energi dari matahari itu selalu ada, apalagi matahari tidak tertutup oleh awan, itu tetap ada dibandingkan dengan energi fosil. Dan keadaan pandemi ini mengharuskan orang untuk tetap berada di rumah, bekerja di rumah. Oleh karena itu, kebutuhan energi di dalam rumah, khususnya energi listrik, pasti lebih banyak. Dan kebutuhan itu pasti semua orang akan banyak pengeluaran juga untuk mengkonsumsi energi itu. Jadi mengapa ada Kartens energi sebagai alternatif untuk penghematan energi, karena kita menggunakan energi yang terus ada, yaitu energi surya. Dari energi matahari, surya, solar cell melalui inverter dirubah ke energi surya untuk dikonsumsi, baik itu untuk pribadi ataupun dalam skala besar seperti industri, pabrik, ataupun pertambangan, ataupun di sini kan negara kepulauan, banyak tambak-tambak udang, itu juga bisa menggunakan energi dari tenaga surya itu sebagai energi alternatif. Ya, menarik ya, karena Indonesia ini negara yang sangat luas, negara kepulauan, dan masih banyak banget wilayah-wilayah yang belum mengakses energi listrik. Nah, mungkin teknologi dari Kartens ini bisa menjadi solusi untuk itu ya. Ini Mas Ber, ini kan lagi masa pandemi COVID. Saya pribadi itu baru mulai mengenal istilah work from home. Nah, kalau Mas Ber sendiri udah mengenal istilah work from home itu dari kapan sih? Saat pandemi atau dari dulu udah tahu work from home, atau pekerjaan itu bisa dikerjakan di rumah? Ya. Sekali lagi, beruntungnya bekerja di industri kreatif seperti ini, kita lebih fleksibel. Jadi kita bisa mengerjakan di mana saja dan waktunya kapan saja. Dia lebih fleksibel. Dan bekerja dari rumah sebenarnya sebelum pandemi ini sudah dilakukan. Jadi mungkin bagi masyarakat yang lain atau pekerja atau karyawan yang lain, saat pandemi mereka bekerja di rumah, dan bagi kami di Kartens itu sudah sebelum pandemi ini sudah dilakukan gitu. Yang penting pekerjaan selesai, tanggung jawab gitu. Ya itu sebuah kemewahan bagi orang-orang kreatif ya, bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Kayak orang-orang seperti saya ini kan baru tahu istilah WFH itu, dan baru bisa melakukan aktivitas pekerjaan di rumah itu ketika masa pandemi. Selebihnya harus ngantor, ada jam kerja gitu kan. Kalau orang-orang kreatif kan yang penting output selesai gitu ya Mas Ber. Dimanapun dan kapanpun mengerjakannya, yang penting sesuai deadline gitu. Iya.
Oke, mantap. Oke, Mas Ber, ini pertanyaan yang terakhir nih, yang sebetulnya agak sensitif. Tapi gue yakin pertanyaan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, karena mungkin aja masalah ini banyak dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama ketika masa pandemi COVID-19. Nah, ini masalah keuangan atau pemasukan Mas Ber. Gimana kalau dari Mas Ber sendiri dalam kondisi saat ini? Dampaknya pasti berdampak dari pandemi ini. Dari sisi ekonomi pasti berdampak, cuma karena Kartens based on digital, jadi kami fokusnya ke digital, tidak terlalu seperti sektorial, industri yang sektorial. Mungkin dampaknya pasti sangat terasa, karena Kartens sendiri selain memproduksi animasi, kan kita juga bisa melisensikan karakter-karakter kita, brand-brand kita. Jadi untuk produksi merchandise seperti itu masih bisa terus berjalan. Merchandise-nya kita bisa produksi di luar dari sini, dari Indonesia bisa diproduksi, tidak mesti diproduksi di Indonesia. Oke, berarti karakter-karakter itu dijual melalui aplikasi digital gitu ya, semacam marketplace. Dan marketplace Zazzle.com juga ada. Zazzle, melalui Zazzle. Coba kita buka nih produk-produk Mas Berry yang dijual di Zazzle. Ini ya Mas Ber ya, Zazzle. Zazzle ini domisili Amerika Serikat ya? Iya. Oke. Di sini produk-produknya ya. Nah ini maksudnya Mas Berry memproduksi handphone juga kah? Dompet gitu? Atau seperti apa model bisnisnya? Karena hanya lisensi karakter dan brand-brand. Jadi untuk produksinya dari vendor tersebut memproduksi. Jadi berbeda-beda setiap produk yang memproduksi tergantung dari vendornya. Oke, artinya karakter ini berafiliasi dengan produk-produk lain gitu ya? Dengan industri handphone, dan di handphone itu ada cetakan animasinya Mas Ber gitu ya? Iya, karakternya. Oke, menarik. Ini harganya $49. Itu harga produk keseluruhan atau karakternya aja Mas Ber? Itu harga produknya termasuk dengan karakternya. Berarti ada persenannya yang ke Kartens gitu ya? Ya, share profit. Share profit, oke. Ada sepatu juga. Sejauh ini udah berafiliasi dengan industri apa aja Mas Ber? Yang memproduksi sepatu ini apa? Brandnya apa sih? Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di website tersebut. Oh, ada di website, oke. Oh, ini yang dimaksud Mas Berry nih, Uncle Tuck yang sudah ada di WhatsApp, di Line? Di Line, Line ada, WhatsApp juga ada. Oke. Ini banyak sekali produk-produk yang dijual di Zazzle, produk-produk dari Kartens, kreasinya Mas Berry. Mungkin demikian Mas Berry, terima kasih banyak atas kesempatannya, sudah mau berkabar. Jadi gue pribadi sih ngerasa banyak banget pelajaran yang didapetin dari perbincangan dengan Mas Berry, dan juga mengobati rindu gue karena udah lama banget nggak ketemu nih Mas Ber.
Mungkin demikian Mas Ber. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sehat-sehat Terima kasih. selalu. Ya, salam untuk keluarga di Salatiga. Terima kasih. Dah.